Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Upscape sekalian. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya Yaumil dan tim Upscape kembali meluncurkan edisi video pembahasan soal baru untuk persiapan UKOM di tahun 2020. Sebelumnya terima kasih banyak kepada sahabat Upscape sekalian. Hingga saat sekarang ini kita sudah sampai di tahap 5.000 subscriber. Terima kasih banyak, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat Upscape sekalian. Konten-konten yang kita berikan informatif dan edukatif dan bisa membantu permasalahan dari sahabat Upscape sekalian. Baik sahabat Upscape sekalian, pada kesempatan kali ini Yaumil akan mewujudkan permintaan sahabat Upscape sekalian untuk merilis video pembahasan soal terbaru, yang mana pada kali ini Yaumil akan bahas 15 soal yang terdiri dari seluruh spesialisasi yang ada. Dan selamat menikmati video ini. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa terus berkarya dan bisa terus melahirkan video-video edukatif untuk menyelesaikan permasalahan sahabat Upscape sekalian. So, let's check this out. Oke, sahabat Upscape sekalian, kita masuk pada soal yang pertama. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan bronkitis kronis. Hasil pengkajian, pasien sesak napas dengan frekuensi 28 kali per menit. Batuk berdahak dan sulit dikeluarkan. Pasien mengeluh dada nyeri saat batuk. Rongki positif di kedua area paru dan pH-nya 7,36, PCO2 40 mg Hg dan saturasi oksigennya 97%. Dan apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Nah, sahabat Upscape sekalian, perlu Yaumil jelaskan juga bahwa pada soal-soal yang Yaumil bahas kali ini adalah hasil riset kami terkait dengan konten-konten soal yang keluar saat UKOM periode kemarin. Jadi soal-soal yang akan Yaumil bahas ini adalah soal-soal yang konten atau topiknya paling banyak keluar saat periode kemarin berdasarkan hasil riset kami terhadap lebih dari 200 orang user Upscape yang kami riset. Video kali ini sangat berguna sekali bagi sahabat Upscape yang ingin tahu kisi-kisi soal yang keluar pada UKOM periode 3 tahun 2019 kemarin. Soal yang paling banyak yang pertama itu adalah soal terkait dengan diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, pada soal kasus yang pertama ini, sahabat Upscape sekalian, kalau kita telaah dari kasus yang ada, jawaban yang tepatnya itu adalah lebih ke arah opsi E, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, sekarang kita coba telaah, sahabat Upscape sekalian, kenapa opsi lainnya salah. Opsi A, pola nafas tidak efektif. Itu tidak tepat karena pada kasus tidak ada penjelasan sesak nafasnya diakibatkan oleh adanya penyertaan atau disertai sesak nafasnya disertai dengan penggunaan otot bantu nafas. Nggak ada tanda-tanda penggunaan otot bantu nafas di sini, sehingganya opsi A itu tidak tepat untuk ditegakkan. Opsi B, nyeri akut. Nah, pada soal sahabat Upscape sekalian memang ada data nyeri saat batuk. Tapi itu tidak bisa dijadikan landasan untuk diangkatkannya diagnosis nyeri akut. Karena dalam penegakan diagnosis nyeri sendiri, itu kata kuncinya adalah pada skala nyeri. Pada skala nyeri. Ketika skala nyeri tidak dijabarkan pada kasus, itu kemungkinan besar masalahnya bukan pada nyeri akut. Nggak ada data objektifnya di sana. Ya, jadi sehingga opsi B juga salah. Gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan, itu juga tidak tepat. Karena untuk mengangkatkan dua diagnosis ini, kita perlu adanya data abnormalitas nilai analisa gas darah. Pada kasus, semua analisa gas darahnya normal. SaO2-nya normal, PCO2-nya juga normal, dan pH darahnya juga normal. Sehingga opsi C dan D ini tidak tepat untuk diangkatkan. Jadi kesimpulannya, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah opsi E, bersihan jalan nafas tidak efektif. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua, berkaitan dengan prinsip etik keperawatan. Nah, soal tipikal prinsip etik keperawatan ini juga merupakan soal yang paling banyak keluar saat UKOM periode 3 2019 kemarin. Nah, pada kasus yang kali ini, bunyinya adalah seorang ibu baru saja melahirkan anak pertamanya. Terus kemudian ibu tersebut bercerita kepada perawat bahwa bapak biologis dari bayinya itu bukan suaminya saat ini dan meminta perawat untuk merahasiakan hal ini.
Pada saat timbang terima, perawat tidak memberitahukan kepada kepala ruangan dan perawat lainnya. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Apakah beneficence, apakah justice, non-maleficence, dan apakah confidentiality atau autonomy? Sahabat sekalian, kunci utama untuk menjawab tipikal soal prinsip etik keperawatan ini itu dari Yomel adalah sahabat harus paham terlebih dahulu makna dari ke-8 prinsip etik yang ada, mulai dari autonomi, menghargai hak-hak pasien, beneficence dalam konteks berbuat baik, non-maleficence dalam konteks tidak merugikan pasien, terus kemudian justice tidak membeda-bedakan pasien dan berlaku adil, terus ada lagi veracity itu artinya berkata jujur, atau fidelity menepati janji, confidentiality yang artinya merahasiakan atau menjaga rahasia, atau accountability dalam konteks bertanggung jawab dan menjalankan sesuatu sesuai standar prosedur operasionalnya. Nah, sahabat dan sekalian, pada soal kali ini itu kita bisa menemukan data kunci bahwasannya ibu yang baru saja melahirkan anaknya bercerita kepada perawat bahwa bapak biologisnya itu bukanlah suaminya saat ini dan meminta perawat merahasiakannya kepada siapapun. Dan itu diterapkan oleh perawat di mana pada saat timbang terima, perawat tidak menyampaikan hal ini kepada kepala ruangan dan juga perawat lainnya. Dan dalam konteks itu, perawat menjaga kerahasiaan dari si pasien. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang kedua yang berkaitan dengan prinsip etik keperawatan ini adalah opsi D, confidentiality. Oke, sahabat subscribe sekalian, kita masuk pada soal yang ketiga berkaitan dengan diagnosis keperawatan lagi. Seorang anak 7 tahun masuk IGD dengan hasil pengkajian, anak mengeluh nyeri telinga sejak 3 hari yang lalu, nyeri terasa ditusuk, skala nyeri fast 7, dan fungsi pendengaran berkurang. Anak tidak mau makan, gelisah, dan susah tidur malam, serta memberen timpani tampak merah. Apakah masalah keperawatan utama pada anak tersebut? Apakah opsi A, nyeri akut, B, nyeri kronik, C, gangguan persepsi sensori, D, gangguan pola tidur, atau E, risiko infeksi? Nah, sahabat sekalian, untuk soal yang ketiga ini, kalau kita tengok lagi pada data hasil pengkajiannya, ada beberapa permasalahan yang diulas. Pertama, anak mengeluh nyeri sejak 3 hari yang lalu. Karakteristik nyerinya, nyeri terasa ditusuk dengan skala nyeri fast-nya itu 7. Dan efeknya juga fungsi pendengaran berkurang. Anak juga tidak mau makan, gelisah, susah tidur malam, serta memberen timpani tampak merah. Nah, dari data-data ini, sahabat subscribe sekalian, yang paling utama masalah keperawatan yang berkaitan dengan data masalah ini, itu lebih tepatnya adalah nyeri akut. Nah, sekarang kita coba telaah opsi jawaban lainnya. Kenapa jawaban lainnya salah? Nyeri kronik itu tidak tepat karena perbedaan dari nyeri akut dan nyeri kronik itu lebih dibedakan pada masa dirasakannya nyeri. Kalau nyeri akut itu dirasakan pada jangka waktu kurang dari 3 bulan, kalau nyeri kronik itu dirasakan terasa nyeri lebih dari 3 bulan. Pada kasus sahabat sekalian, kondisinya masih kurang dari 3 bulan, sehingga masih tergolong nyeri akut. Kalau dia udah lebih dari 3 bulan, baru nyeri kronik. Jadi batasannya adalah pada waktu dirasakannya nyeri. Perbedaan antara nyeri akut dan nyeri kronik. Nah, sekarang gangguan persepsi sensori. Pada kasus ini, fungsi pendengaran anak berkurang. Namun masalah yang paling utama yang harus diatasi segera bukanlah hal ini, tapi nyeri yang dirasakan oleh si anak. Jadi gangguan persepsi sensori ini mungkin bisa ditempatkan sebagai diagnosis sekunder. Opsi jawaban lainnya, gangguan pola tidur juga seperti itu, merupakan diagnosis penyerta lainnya, tidak bisa kita angkatkan sebagai masalah keperawatan utama. Nah, risiko infeksi ini juga tidak tepat. Banyak sekali yang menyangka segala sesuatu yang berkaitan infeksi itu jawabannya risiko infeksi. Namun perlu Yomel jabarkan di sini bahwa kondisi risiko infeksi itu kita angkatkan sebelum terjadinya tanda-tanda infeksi yang aktual. Tanda-tanda infeksi yang aktual itu seperti rubor atau kemerahan, dolor atau nyeri, humor atau adanya pembengkakan, kalor atau teraba panas, atau funsiolesa yang diartikan sebagai adanya perubahan struktur jaringan atau kulit yang abnormal. Jadi sahabat sekalian, kesimpulan untuk jawaban soal yang ketiga ini adalah opsi A, nyeri akut. Sekarang kita masuk pada soal yang keempat berkaitan dengan tipe kepemimpinan.
Seorang kepala ruangan rumah sakit baru diangkat 3 hari yang lalu. Selama di ruangan, kepala ruangan tersebut memiliki model kerja yang mau mendengarkan masukan dari seluruh staf dan banyak memberikan waktu untuk berdiskusi apabila terdapat masalah dalam proses asuhan keperawatan. Sebagian besar kebijakan baru disampaikan dan disepakati secara bersama. Apakah tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? Apakah A. laissez-faire, B. autokratis, C. demokratis, D. birokratis, atau E. partisipatif? Nah, sahabat Upscape sekalian, untuk soal yang keempat ini jawabannya sangat mudah sekali kita tebak nih untuk soal yang keempat, yaitu adalah opsi C. demokratis. Kenapa demokratis? Karena pada soal yang keempat ini itu dijelaskan cara pimpinannya dalam proses pengambilan keputusan, di mana kebijakan yang diambil itu disampaikan dan disepakati secara bersama, ya. Jadi disepakati secara bersama dan proses dilakukan secara bersama dan hasil keputusan juga diambil secara bersama. Itu merupakan ciri khas dari tipe kepemimpinan demokratis. Nah, sekarang bagaimana cara kita membedakan masing-masing tipe kepemimpinan tersebut? Nah, yang perlu sahabat Upscape ketahui pertama bahwasanya yang sering keluar saat hukum itu tipe kepemimpinannya ada 5. Ada autokratis, ada demokratis, ada partisipatif, ada birokratis, dan ada laissez-faire. Nah, cara membedakan kelima tipe kepemimpinan ini dilihat dari cara pimpinan dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu ada proses dan ada hasil. Nah, kita membedakan kelima tipe pemimpin tadi dari proses dan hasilnya, ya, dari proses dan hasilnya dalam proses pengambilan keputusan. Kalau proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan itu didominasi semuanya oleh pimpinan, maka itu contoh tipe kepemimpinan autokratis. Kalau proses pengambilan keputusan dan hasil keputusannya itu disepakati secara bersama oleh pimpinan dan bawahan, itu contoh tipe kepemimpinan demokratis sesuai dengan soal yang keempat ini. Kalau proses pengambilan keputusannya dilakukan secara bersama oleh pimpinan dan bawahan dan hasil keputusannya tetap ditentukan oleh pimpinan, maka itu adalah contoh dari partisipatif yang merupakan kombinasi dari demokratis dan autokratis. Kalau birokratis itu proses pengambilan keputusannya itu berdasarkan aturan-aturan baku yang telah disusun sebelumnya, itu birokratis. Kalau laissez-faire itu pengambilan keputusannya itu tanpa kendali. Pimpinan hanya sekedar ofisial saja, tidak ada pengaturan yang ketat terhadap bawahan, tidak ada aturan dan dalam prosesnya cuma berjalan begitu saja. Itu dia contoh dari laissez-faire. Nah, sehingga kita bisa tarik nih kesimpulan sahabat Upscape sekalian bahwa jawaban soal yang keempat ini adalah tipe kepemimpinan demokratis. Jawaban yang tepat opsi C. Soal yang kelima berkaitan dengan taksiran persalinan. Seorang perempuan 21 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian status obstetri G1 P0 A0 H0. Jadi ini adalah kehamilan yang pertama, usia kehamilan 16-17 minggu. HPHT-nya adalah 25 Mei 2018. Tekanan darah 120/70 mg Hg, frekuensi 82 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,7 Celcius. Kapankah taksiran persalinan pasien? Apakah A. 4 Maret 2019, B. 4 Februari 2019, C. 4 Januari 2019, D. 18 Februari 2019, atau E. 18 Maret 2019? Nah, sahabat Upscape sekalian, perlu sahabat Upscape ketahui ketika konteks soalnya berbicara mengenai taksiran persalinan, yang sahabat Upscape bayangkan atau simpel untuk dibayangkan adalah hukum Nagel. Hukum Nagel itu ada dua formula yang bisa kita gunakan untuk penentuan taksiran persalinan dari si ibu hamil. Nah, aturannya adalah fokus dari penentuan tersebut adalah pada hari pertama head terakhirnya atau yang disingkat dengan HPHT. Dan pada kasus itu jelas sahabat Upscape sekalian, HPHT-nya adalah 25 Mei 2018. Nah, sekarang secara basicnya itu ada dua formula dalam
penentuan taksiran persalinan ini. Pertama, untuk kategori HPHT antara bulan Januari hingga Maret itu formulanya adalah hari plus 7, bulan plus 9, dan tahunnya tetap. Jadi H plus 7, B plus 9, tahun tetap. Kalau HPHT-nya di rentang Januari sampai Maret. Kalau HPHT-nya di antara April sampai Desember, formulanya berubah. H plus 7, B minus 3, dan T atau tahun plus 1. Jadi H plus 7, B kurang 3, T plus 1. Itu untuk HPHT di rentang April sampai Desember. Nah, sahabat subscriber sekalian, di kasus kita bayangkan bahwasannya HPHT-nya itu adalah di tanggal 25 Mei 2018. Itu masuk di formula yang kedua tadi, H plus 7, B minus 3, dan T plus 1. Jadi untuk taksiran persalinannya itu adalah 25 plus 7 sama dengan 32. Bulannya bulan Mei itu sama dengan 5. B min 3 jadi 2. 2 sama dengan Februari. Jadi 32 Februari 2018 plus 1 jadi 2019. Jadi 32 Februari 2019. Nah, karena pada realisasinya tanggal pada bulan Februari itu cuma sampai tanggal 28, sehingganya 32 tadi dikurang 28 dan ditambahkan bulannya menjadi 1. Jadi tanggal taksiran persalinan yang tepat berdasarkan kasus itu adalah 4 Maret 2019. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi A. Sekarang kita masuk pada soal yang keenam, berkaitan dengan tingkat ketergantungan pasien. Seorang perawat pelaksana mendapat tanggung jawab mengelola seorang klien dengan cedera kepala sedang GCS 9. Klien mendapatkan perawatan langsung selama 6 jam dan perawatan tidak langsung selama 2 jam. Apakah tingkat ketergantungan perawatan klien? Apakah soft care, minimal care, intermediate care, modified intensive care, atau intensive care? Sahabat subscriber sekalian, perlu diketahui bahwasanya tingkat ketergantungan pasien ini ada 2 pengelompokan. Ada yang dilakukan oleh Douglas dan ada yang dilakukan oleh Hansen. Kalau Douglas itu membagi tingkat ketergantungan menjadi 3 tipe. Ada minimal care, partial care, dan total care. Dan cara untuk memahami dengan mudah tipe tingkat ketergantungan menurut Douglas itu adalah pada pengelompokan aktivitas ADL si pasien, ya. Ada yang mandiri, ada yang sebagian dibantu, dan ada yang total dibantu. Secara mudahnya beda dengan Hansen. Kalau Hansen seperti yang pada soal ini, itu dikategorikan berdasarkan jumlah jam perawatan. Nah, jumlah jam perawatan ini didapatkan dari jumlah jam perawatan langsung plus jumlah perawatan tidak langsung. Garis bawah ya, itu formulanya. Jadi ditambah jumlah perawatan langsung dan tidak langsung. Itu ditambahkan jamnya, baru nanti kita interpretasikan jumlah jam tersebut ke dalam kategori pengelompokannya. Nah, di Hansen itu membaginya menjadi 5 kategori. Ada self care, kategori pertama self care itu jikalau jumlah perawatan yang dibutuhkan itu di rentang 1 sampai 2 jam. Ya, self care. Terus kemudian kategori kedua itu adalah minimal care. Kalau jumlah jam perawatannya di rentang 3 sampai 4. Kalau di rentang 5-6 itu kategorinya adalah intermediate care. Kalau di rentang 7-8 jam itu disebut dengan modified intensive care. Kalau 9-10 dan seterusnya itu kita sebut dengan intensive care. Nah, sahabat subscriber sekalian, pada kasus itu jumlah jam perawatannya mencapai angka 8 jam, 7-8 jam. Sehingganya kalau kita rujuk pada referensi pengelompokan tingkat ketergantungan pasien menurut Hansen, ini masuk kategori modified intensive care. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ke-6 ini adalah opsi D, modified intensive care. Masuk pada soal yang ke-7 berkaitan dengan penilaian tingkat kesadaran pasien. Seorang pasien perempuan 55 tahun masuk ruang rawat inap dengan nilai GCS E4, M6, V5. Saat serah terima pasien di pertukaran shift dinas, keluarga melapor pasien tidak sadar. Hasil pemeriksaan ulang didapatkan pasien mampu membuka mata, mengerang, dan memberikan gerakan refleks saat diberikan rangsangan nyeri di palpebra kanan.
Apakah tingkat kesadaran pasien saat ini? Apakah A. somnolen, B. koma, C. compos mentis, D. stupor, atau E. apatis? Nah, sahabat Obscap sekalian, perlu Yomel jelaskan. Untuk menjawab soal nomor 7 ini, kita perlu mencari data fokus sehingga nantinya kita mampu memilih jawaban dengan tepat. Nah, pada kasus ini, sahabat Obscap sekalian, itu didapatkan data bahwasannya pasien membuka mata, memberikan gerakan refleks saat diberikan rangsangan nyeri di palpebra kanan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ulang pun menunjukkan bahwasannya pasien mampu bereaksi atau menunjukkan respon saat diberikan rangsangan nyeri yang kuat. Rangsangan nyeri yang kuat pada saat pemeriksaan ulang ya. Itu dibuktikan dengan gerakan refleks saat diberikan rangsangan nyeri di area palpebra kanan. Nah, kondisi ini merupakan salah satu ciri khas dari tingkat kesadaran stupor. Ya, jadi apa itu stupor, sahabat Obscap sekalian? Stupor itu berarti kehilangan, kesadaran hilang. Kesadaran hilang hanya berbaring dengan mata tertutup dan tidak menunjukkan reaksi bila dibangunkan. Namun, ketika diberikan rangsangan nyeri, baru timbullah reaksinya. Jadi itu ya. Jadi si pasien ini itu tidak mampu membuka mata, matanya tertutup, tidak mampu memberikan respon saat diberikan reaksi, kecuali rangsangan nyeri. Ya, jadi dengan rangsangan nyeri baru terjadi reaksi si pasien. Itu dia tipikal kesadaran stupor. Mungkin kalau compos mentis itu sudah jelas ya sahabat sekalian, itu adalah tipe kesadaran penuh. Ya, tipe kesadaran penuh paripurna. Paripurna bisa kita sebut baik itu dari sisi ya, matanya, terus kemudian verbalnya maupun motoriknya, itu bagus semua. Ya, jadi pasien dalam kondisi kesadaran penuh. Nah, kalau somnolen, sahabat Obscap sekalian, itu merupakan keadaan pasien seperti mengantuk dan cenderung tertidur. Masih dapat dibangunkan dengan rangsangan dan mampu memberikan jawaban secara verbal, namun tertidur kembali. Adanya respon di sini sahabat Obscap sekalian, respon verbal yang bisa diberikan saat kita berikan stimulasi kepada pasien. Nah, ciri somnolen ini nggak kita temukan pada kasus. Terus kemudian ada lagi koma. Koma itu sahabat Obscap sekalian merupakan keadaan kesadaran yang hilang, tidak memberikan reaksi walaupun diberikan semua stimulus atau rangsangan, baik secara verbal, taktil maupun nyeri. Karakteristik koma adalah tidak adanya arousal dan awareness dari si pasien terhadap diri dan lingkungannya. Pada pasien koma terlihat pasien matanya tertutup, terus kemudian tidak mampu berbicara, dan tidak ada pergerakan sebagai respon terhadap adanya stimulus auditori, taktil maupun adanya sensasi nyeri yang diberikan. Ya, jadi koma itu benar-benar hilang kesadarannya. Yang terakhir itu adalah apatis. Apatis itu merupakan satu. Sekarang kita masuk pada soal yang ke-8 berkaitan dengan jenis imunisasi. Seorang bayi baru lahir dengan spontan dirawat di ruang perinatologi. Bayi tersebut akan direncanakan untuk pemberian imunisasi setelah pemberian vitamin K. Apakah jenis imunisasi yang tepat diberikan pada bayi? Apakah A. hepatitis B, B. DPT, C. polio, D. Haemophilus influenza tipe B, atau E. BCG. Nah, sahabat Obscap sekalian, soal yang ke-8 ini sangat mudah sekali dan bahkan bisa kita terka langsung. Jadi jenis imunisasi yang tepat diberikan pada bayi baru lahir setelah pemberian vitamin K itu adalah imunisasi hepatitis B atau yang sering kita kenal dengan imunisasi HB0 ya, diberikan pada bayi baru lahir. Nah, selengkapnya sahabat Obscap sekalian bisa tengok jenis imunisasi dan waktu pemberiannya. Imunisasi polio baru kita berikan pada usia 1 bulan. Imunisasi Haemophilus influenza tipe B atau HIB itu baru kita berikan pada usia 2 bulan, mulai usia 2 bulan, dan imunisasi BCG itu baru diberikan mulai usia 1 bulan. Jadi kalau bayi baru lahir itu imunisasi yang diberikan yang tepat itu adalah imunisasi hepatitis B atau HB0. Soal yang ke-9 kembali berkaitan dengan diagnosis keperawatan. Seorang ibu hamil 33 tahun, status obstetriknya G2 P1 A0 H1 dengan usia kehamilan 22 sampai 23 minggu datang ke puskesmas. Hasil pengkajian pasien mengeluh lelah, letih, dan lesu. Tekanan darah 125/80 mg Hg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit. HB 12 gram per DL dan GDS-nya sama dengan 285 mg per DL.
Sekarang, apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. keletihan, B. intoleransi aktivitas, C. ketidakstabilan kadar glukosa darah, D. pola nafas tidak efektif, atau E. gangguan rasa nyaman? Nah, sahabat healthcare sekalian, kalau kita tengok soal yang ke-9 ini, kita bisa menerka langsung nih data fokus masalahnya di mana. Jadi di sini tampak mencolok sekali sahabat healthcare sekalian bahwasanya nilai hasil lab GDS-nya di angka 285 mg per dl yang mengindikasikan adanya hiperglikemia. Nah, dalam hal ini kondisi hiperglikemia kalau kita korelasikan dengan masalah keperawatan itu masuk dalam ketidakstabilan kadar glukosa darah. Jelas ya, karena kadar glukosanya lebih dari standar normal yang mengakibatkan efek pada beberapa masalah lainnya seperti pasien mengeluh letih, lelah, dan lesu. Itu adalah salah satu gejala yang timbul akibat hiperglikemia. Nah, kenapa jawaban yang lainnya salah? Sekarang akan Emil ulas. Opsi pertama, keletihan. Pada kondisi ini, pasien memang mengeluh letih, lesu, dan lelah, namun core problem dari kasus ini adalah di hiperglikemia. Jadi yang lebih tepat itu adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah, bukan keletihannya. Kalau intoleransi aktivitas, data pasien mengeluh lelah, letih, dan lesu ini belum bisa diangkatkan menjadi data penguat diangkatkannya diagnosis intoleransi aktivitas. Karena ciri khas data yang menjadi pedoman untuk diangkatkannya diagnosis intoleransi aktivitas adalah adanya abnormalitas TTV atau tanda-tanda vital pasien saat atau setelah pasien melakukan aktivitas, dan juga disertai dengan adanya kondisi kelelahan dan ketidakmampuan pasien dalam beraktivitas. Demikian ya, jadi adanya perubahan TTV yang abnormal baik itu pasien saat melakukan aktivitas atau setelah melakukan aktivitas. Itu untuk intoleransi aktivitas. Selanjutnya, pola nafas tidak efektif. Di sini juga tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis seperti adanya sesak nafas yang disertai dengan adanya penggunaan otot bantu nafas. Dan opsi E, gangguan rasa nyaman, itu juga tidak tepat diangkatkan karena tidak adanya data di mana pasien mengungkapkan rasa tidak nyaman. Itu tidak ada di soal yang ke-9 ini. Jadi bisa kita simpulkan sahabat healthcare sekalian, untuk soal yang ke-9, masalah keperawatan yang tepat itu adalah opsi C, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Soal yang ke-10 berkaitan dengan diagnosis keperawatan. Seorang anak 3 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan BAB cair dengan frekuensi 10 kali dalam 24 jam, terus kemudian mual, nyeri abdomen atau nyeri perut, dan tidak nafsu makan. Hasil pengkajian, anak tampak lemah, suhu tubuhnya mencapai 37,2 derajat Celcius, frekuensi napas 32 kali per menit, frekuensi nadi 98 kali per menit, dan berat badan anaknya 12 kg. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A, defisit nutrisi, B, diare, C, risiko ketidakseimbangan elektrolit, D, risiko ketidakseimbangan cairan, atau E, mual? Nah, sahabat healthcare sekalian, pada soal yang ke-10 ini kita bisa menengok beberapa data fokus masalah. Itu kita bisa tengok di hasil pengkajian di mana adanya keluhan BAB anak cair dengan frekuensi 10 kali dalam 24 jam. Terus kemudian adanya sensasi mual, nyeri abdomen, dan tidak nafsu makan. Anak tampak lemah dan juga anak tampak lemah di sana. Sahabat healthcare sekalian, ini masalah digambarkan berkaitan dengan proses eliminasi, di mana BAB-nya udah lebih dari 3 kali per 24 jam. Dan ketika kondisi BAB dengan konsistensi feses yang juga cair, frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali dalam 24 jam, itu masuk dalam kategori masalah diare. Sekarang Emil akan bahas kenapa opsi jawaban lainnya salah. Opsi defisit nutrisi itu biasanya diangkatkan ketika adanya suatu permasalahan indeks massa tubuh atau berat badan ideal, baik itu anak maupun dewasa, yang kurang dari standar normal atau BB-nya 10% di bawah standar normal. Pada kasus ini belum tampak. Terus kemudian risiko ketidakseimbangan elektrolit dan risiko ketidakseimbangan cairan ini juga tidak bisa kita angkatkan karena masalah yang terjadi pada pasien yang ada pada kasus soal yang ke-10 ini sudah masuk dalam kondisi aktual. Opsi mual itu juga tidak tepat diangkatkan. Meskipun data mual ada, namun kita pada soal-soal hukum itu kita harus mencari masalah yang paling harus diselesaikan terlebih dahulu dibanding masalah-masalah lainnya.
Nah, pada kasus ini diare itu lebih urgent untuk diselesaikan daripada mual. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi B, diare. Masuk pada soal ekstra yang pertama, soal ke-11 berkaitan dengan kekuatan otot. Seorang laki-laki 52 tahun mengalami stroke. Hasil pengkajian, ekstremitas kanan bawah dapat menggeser kaki kanan saja. Sedangkan ekstremitas atas, pasien mampu mengangkat ke atas namun segera terjatuh kembali. Nah, berapakah nilai tonus otot kaki kanan pasien? Apakah A5, B4, C3, D2, atau E1? Nah, sahabat sekalian, perlu kita ketahui dalam proses penilaian kekuatan otot atau tonus otot ini itu dimulai dari skor 0 sampai 5. Jadi rentang 0 sampai 5 ya, sahabat sekalian. Dikatakan skornya 0 kalau kondisinya sudah terjadi yang namanya paralisis total. Dikatakan skornya 1 jikalau kontraksi otot itu minimal. Kontraksi otot minimal dapat terasa atau teraba namun tidak menimbulkan pergerakan. Ya, jadi cuma bisa dirasakan dan diraba tapi tidak ada pergerakan di sana. Itu skornya 1. Skor 2 diartikan sudah ada pergerakan namun tidak mampu melawan gravitasi. Ya, ada pergerakan namun tidak mampu melawan gravitasi. Terus kemudian skor 3 dikatakan ada pergerakan namun dan juga mampu melawan gravitasi, ya. Sudah ada pergerakan dan mampu melawan gravitasi. Skor 4 dikatakan skor 4 itu jikalau ototnya mampu melawan gravitasi dan disertai dengan mampu melawan tahanan yang ringan. Jadi bukan hanya sekedar melawan gravitasi saja, tapi juga mampu untuk melawan tahanan yang diberikan namun dalam kategori ringan. Dan kalau skor terakhir, skor 5 itu diberikan kalau kekuatan ototnya mampu melawan gravitasi dan juga mampu untuk melawan tahanan maksimal. Yaitu skornya kuat, skornya 5. Nah, pada kasus ini sahabat sekalian, itu kita menemukan sebuah data kunci di mana ekstremitas atas pasien itu mampu mengangkat ke atas. Ya, jadi mampu adanya pergerakan ke atas ada. Namun seketika segera terjatuh kembali, jadi tidak mampu untuk menahan gravitasi. Sehingganya kalau dikorelasikan dengan pengkategorian tonus otot tadi, jawaban yang tepat itu adalah skor 2. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-11 ini adalah opsi D, 2. Oke sahabat upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ke-12 berkaitan dengan diagnosis keperawatan dalam lingkup spesialisasi jiwa. Seorang laki-laki 27 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan mengurung diri dan sering mendengar suara-suara yang menyeramkan. Hasil pengkajian, pasien apatis. Saat diajak berinteraksi, pasien mengalihkan pandangan, mengacuhkan perawat, kemudian menghindar, tidak mau bergaul, dan tampak menyendiri. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. harga diri rendah situasional, B. harga diri rendah kronis, C. halusinasi, D. waham, atau E. isolasi sosial? Nah sahabat sekalian, untuk soal ini juga termasuk kategori yang sangat gampang sekali. Fokus kita dalam mencari permasalahan diagnosis keperawatan jiwa lebih dititik beratkan pada data masalah yang ada di hasil pengkajian. Sekali lagi ya, jadi fokusnya adalah pada data di hasil pengkajian. Pada kasus ini dijelaskan sahabat sekalian bahwasanya pasien apatis, diajak interaksi juga mengalihkan pandangan, mengacuhkan perawat dan kemudian menghindar, tidak mau bergaul dan tampak menyendiri. Ini merupakan ciri kuat diangkatkannya diagnosis isolasi sosial, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E, isolasi sosial. Nah, kenapa jawaban lainnya salah? Sekarang kita coba bahas satu persatu. Untuk harga diri rendah, baik situasional maupun kronis, itu merupakan suatu kondisi di mana adanya evaluasi negatif dari pasien terhadap dirinya sendiri. Konteks situasional dikatakan jikalau yang menyebabkan evaluasi negatif tersebut baru saja terjadi atau terjadi baru-baru ini. Sedangkan harga diri rendah kronis itu evaluasi negatifnya sudah terjadi lama, terjadi terus-menerus, dan kemudian mengakibatkan suatu perubahan evaluasi negatif terhadap dirinya. Itu yang disebut dengan harga diri rendah kronis. Halusinasi jelas, sahabat sekalian, halusinasi dan waham itu juga jelas. Tidak ada tanda-tanda diangkatkannya diagnosis halusinasi dan waham pada kasus soal yang ke-12 ini.
Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi E, isolasi sosial. Soal yang ke-13 berkaitan dengan diagnosis keperawatan. Seorang laki-laki 49 tahun dirawat dengan edema ekstremitas inferior. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas terutama setelah beraktivitas. Tekanan darahnya menurun 90/80 mg Hg. Frekuensi nadi 100 kali per menit, seluruh ADL-nya dibantu, murmurnya positif, JVP 4-5 cm di atas sudut sternum. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? Apakah A. Pola nafas tidak efektif, B. Intoleransi aktivitas, C. Penurunan curah jantung, D. Hipervolemia, atau E. Defisit perawatan diri. Nah, sahabat subscribe sekalian, dalam konteks soal ini sepertinya lumayan meragukan. Karena semua kemungkinan diagnosis yang ada di opsi jawaban itu mengarah pada soal yang pada kasus. Semua datanya pada kasus ini. Nah, tugas kita adalah mencari yang paling tepat di antara yang lainnya. Ya, sahabat subscribe. Nah, jadi pada kasus ini kita melihat bahwasanya pasien mengalami sesak nafas setelah beraktivitas, adanya hipotensi, frekuensi nadi juga nyaris meningkat ya di atas standar normal, seluruh ADL-nya dibantu, murmur positif, JVP-nya 4-5 cm di atas sternum. Dan juga di atas juga dijelaskan bahwasanya pasien dirawat dengan indikasi edema ekstremitas inferior. Jadi adanya pembengkakan yang terjadi di bagian ekstremitas pasien. Nah, sahabat sekalian, pada kasus ini itu kita bisa tentukan dengan melakukan analisa lebih dalam, sahabat sekalian. Jadi di sini adanya perubahan preload ya, yang ditandai dengan adanya intoleransi aktivitas, adanya edema pada ekstremitas, distensi vena jugularis, terus kemudian adanya bunyi suara murmur yang positif. Jadi ini bukan indikasi diagnosis lainnya seperti diagnosis intoleransi aktivitas atau pola nafas, bukan hanya sekedar itu saja. Namun ini lebih kompleks lagi, dan ini merupakan salah satu ciri khas diangkatkannya diagnosis yang kita sebut dengan penurunan curah jantung. Nah, sekarang ini akan jelaskan kenapa opsi jawaban lainnya salah. Opsi pola nafas tidak efektif itu jelas tidak bisa kita angkatkan karena tidak ada data pendukung lainnya. Cuma sesak nafas setelah beraktivitas. Tidak ada tanda penggunaan otot bantu nafas di sana yang menjadi ciri khas diangkatkannya diagnosis pola nafas tidak efektif. Jadi jawaban A salah. Opsi A salah. Opsi B intoleransi aktivitas. Kalau sekilas kita baca memang mengarah pada intoleransi aktivitas karena ada data sesak nafas terutama setelah beraktivitas. Namun ternyata kondisinya lebih kompleks lagi, sahabat subscribe sekalian. Intoleransi aktivitas yang terjadi itu merupakan segelintiran gejala yang masuk dalam konteks perubahan preload yang menjadi data fokus diangkatkannya diagnosis penurunan curah jantung. Jadi opsi B juga kita bisa nilai salah. Hipervolemia, meskipun adanya edema ekstremitas inferior, ternyata itu juga merupakan salah satu dari tanda dan gejala masalah penurunan curah jantung. Kalau defisit perawatan diri itu bisa kita skip karena seluruh aktivitas atau ADL pasien itu sudah dibantu perawat. Jadi masalah defisit perawatan diri sepertinya tidak relevan untuk kita angkatkan. Jadi kesimpulannya sahabat subscribe sekalian, soal yang ke-13 ini jawabannya adalah opsi C, penurunan curah jantung. Masuk pada soal yang ke-14 berkaitan dengan diagnosis keperawatan jiwa lagi. Seorang laki-laki 37 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena suka menyendiri dan tidak mau bicara. Hasil pengkajian, klien mengatakan tubuhnya sekarang terbang melayang di udara dengan bebas, namun saat dilihat klien berdiri di atas lantai. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Apakah A. halusinasi taktil, B. halusinasi kinestetik, C. waham somatik, D. halusinasi pengecap, atau E. halusinasi penglihatan? Nah, sahabat subscribe sekalian, soal kali ini sebenarnya sangat gampang sekali kalau kita paham jenis-jenis dan makna dari kelima pengertian yang ada di opsi jawaban. Nah, sekarang Emil akan jelaskan kepada sahabat subscribe sekalian. Pada kasus kita menemukan data masalah di mana klien mengatakan tubuhnya sekarang terbang melayang di udara dengan bebas. Namun kenyataannya pasien hanya berdiri di atas lantai. Jadi adanya sebuah sensasi yang dialami oleh pasien
yang dirasakan tidak pada kondisi sebenarnya. Nah, pada konteks ini itu masuk dalam bahasan halusinasi, bukan waham ya, jadi bahasan halusinasi. Jadi opsi yang berkaitan dengan waham bisa kita coret. Nah, sekarang kita masuk pada ciri khas halusinasi yang dialami oleh pasien ini, itu masuk ke halusinasi tipe apa. Nah, sahabat upscape sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya yang dialami oleh pasien ini itu masuk dalam kondisi halusinasi kinestetik namanya. Ya, dimana kalau halusinasi kinestetik itu pengertiannya adalah suatu jenis halusinasi yang terjadi ketika klien tidak bergerak tetapi melaporkan sensasi gerakan tubuh ya. Jadi pasien itu sebenarnya tidak bergerak namun melaporkan adanya suatu sensasi gerakan tubuh yang dialaminya. Dan pada kasus itu relevan dengan makna pengertian halusinasi kinestetik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, halusinasi kinestetik. Sekarang kita coba bahas kenapa opsi jawaban lainnya salah. Halusinasi taktil. Dalam konteksnya halusinasi taktil itu dikatakan adalah suatu kondisi yang mengacu pada sensasi seperti adanya aliran listrik yang menjalar pada tubuh pasien atau adanya binatang kecil yang merayap di kulit. Jadi adanya sesuatu sensasi perasa atau perabaan yang dialami oleh pasien, itu halusinasi taktil. Kalau waham somatik sudah kita coret tadi, ini bukan masuk dalam kategori waham. Halusinasi pengecap itu sama dengan artian halusinasi perasa, itu terutama pada organ lidah ya, dimana pasien biasanya itu menyampaikan laporan bahwa makanannya terasa sesuatu yang lain yang bukan sensasi rasa yang sebenarnya. Terus kemudian halusinasi penglihatan juga jelas tidak tepat sekali karena ini berkaitan dengan organ penglihatan yang tidak sesuai dengan kondisi di kasus. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi B, halusinasi kinestetik. Oke sahabat upscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang terakhir berkaitan dengan range of motion. Seorang laki-laki 48 tahun dirawat di rumah sakit dengan stroke infarct. Hasil pengkajian hemiparese ekstremitas kanan atas dan bicara pelo. Perawat melakukan rom pasif pada pasien. Saat ini perawat menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Apakah gerakan yang sedang dilakukan oleh perawat? Apakah A. Adduksi, B. Fleksi, C. Ekstensi, D. Abduksi, atau E. Hiperekstensi? Nah sahabat upscape sekalian, pada konteks soal yang ke-15 ini lebih ke arah pemahaman definitif dari makna masing-masing gerakan ROM ya, makna dari masing-masing gerakan ROM. Jadi Emil perlu jabarkan satu persatu masing-masing opsi ini. Untuk jawaban yang tepat pada kasus ini itu lebih mengarah pada apa sih nama gerakan yang dilakukan oleh perawat pada saat tindakan ROM pasif ini. Jadi di sana perawat menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Ini merupakan salah satu gerakan ROM yang kita sebut dengan abduksi. Abduksi ya, opsi D, abduksi. Kenapa demikian? Karena gerakan yang dilakukan oleh perawat pada kasus ini merupakan suatu gerakan otot deltoid dan supraspinatus dengan sudut 180 derajat. Ya, Emil ulangi, ini merupakan gerakan abduksi pada otot deltoid dan supraspinatus dengan sudut 180 derajat. Sekarang apa penjelasan yang lainnya dari opsi adduksi, fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi? Pada ROM sahabat upscape sekalian, yang dikatakan adduksi itu adalah suatu gerakan menurunkan lengan ke samping dan menyelang pada tubuh sejauh mungkin. Itu adduksi. Kalau yang dikatakan fleksi merupakan suatu gerakan menaikkan dari posisi di samping tubuh ke depan posisi di atas kepala. Itu dia fleksi. Kalau ekstensi itu merupakan sebuah gerakan mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh. Jadi mengembalikan lengan di posisi di samping tubuh itu ekstensi. Kalau yang hiperekstensi itu merupakan gerakan menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus. Itu dia hiperekstensi. Oke sahabat upscape sekalian,
Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-15 ini adalah opsi D, abduksi. Demikian sahabat upscape sekalian. Oke sahabat upscape sekalian, terima kasih banyak telah menonton 15 soal yang Yomil bahas pada kesempatan kali ini. Jikalau sahabat upscape ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan dan saran, atau ingin konten pembahasan soal seperti apa, silahkan ketik di kolom komentar kita. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Upscape Indonesia agar kami bisa memberikan yang terbaik dan meluncurkan video-video baru yang berkualitas kepada sahabat Upscape sekalian. Semoga lulus UKOM di tahun 2020 dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.